Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agia Dinda Ginting. Saya berasal dari kelas B reguler 2022 Pendidikan Sejarah. NIM saya 3223121005. Jadi di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran sejarah yang akan digunakan oleh saya jika saya menjadi seorang guru kepada murid saya. Baiklah, langsung saja saya presentasikan PPT-nya. Baiklah, pada PPT ini di slide pertama saya membahas tentang pengertian strategi pembelajaran atau perencanaan pembelajaran, yaitu sebuah rancangan atau desain tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran setidaknya berisi target kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sarana dan lokasi pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran menurut Sutanto pada tahun 2014. Jadi di sini strategi pembelajaran itu kita bisa memulai dengan menyediakan media berupa PPT ataupun buku. Kemudian kita bisa menyediakan sarana dan lokasinya, yaitu bisa jadi kelas dan tempat belajar lainnya. Kemudian kita bisa membuat seperti hadiah atau membuat permainan agar murid bisa menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi strategi pembelajaran ini adalah persiapan yang kita lakukan untuk memulai pembelajaran di kelas. Jadi pada slide berikutnya atau di slide kedua saya membuat pengertian pendidikan sejarah. Sebelum masuk ke pengertian pendidikan sejarah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Sejarah adalah suatu kejadian di masa lalu yang terjadi pada manusia dan menjadi pelajaran untuk kedepannya. Jadi di sini pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun berkelompok. Melalui upaya pengajaran dan pelatihan menurut Soeharto dan kawan-kawan pada tahun 2012. Kemudian menurut Sutarno Kartodinjo pada tahun 1988 berpandangan bahwa dalam rangka pembangunan bangsa, contohnya sejarah tidak semata-mata berfungsi untuk memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi, fakta sejarah, tetapi juga bermaksud menyadarkan anak didik atau membangkitkan kesadaran sejarah. Jadi pendidikan sejarah ini atau pembelajaran sejarah ini kita bisa dapat memastikan yaitu sebuah ilmu untuk mempelajari masa lalu yang akan menjadi bahan pelajaran bagi kita di masa depan nanti. Oke, baiklah, pada dua slide berikutnya di PPT tersebut saya akan membahas tentang model pembelajaran. Di sini saya membuat 7 model pembelajaran. Yang pertama adalah model berpikir induktif. Dalam model ini, siswa dapat dilatih untuk membuat klasifikasi baik peristiwa maupun fakta sejarah. Dengan membuat klasifikasi tersebut, siswa pada akhirnya akan membuat suatu kesimpulan umum dari setiap peristiwa ataupun fakta. Yang kedua, model penemuan konsep. Model ini menuntut aktivitas kognitif yang tinggi. Dalam model ini, siswa diharuskan untuk dapat memahami sifat dari kasus ataupun peristiwa yang disajikan. Yang ketiga, model induktif kata bergambar. Model ini sangat memungkinkan untuk diterapkan pada banyak materi pembelajaran sejarah karena pada model ini akan disajikan sebuah gambar baik ilustrasi maupun sebuah arsip ataupun foto-foto lama yang membuktikan peristiwa sejarah itu ada. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu poin keempat. Di sini saya akan menjelaskan model latihan penelitian. Tujuan dari model ini adalah bagaimana supaya siswa dapat memahami masalah dan memahami bagaimana mendapatkan kebenaran ilmiah. Slide yang selanjutnya, model pembelajaran memorasi. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam mengingat materi pembelajaran yang berupa fakta, peristiwa, atau nama. Yang keenam yaitu adalah model pembelajaran sintetik. Model ini dapat melatih siswa untuk berpikir kreatif dan memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep sejarah. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran advance atau organizer, yaitu model ini dapat melatih siswa untuk memahami struktur kognitif. Jadi ibaratnya dari peristiwa sejarah tersebut akan terjadi berulang kali, kemudian akan dibuat strukturnya agar siswa dapat memahaminya dengan lebih baik.
Jadi pada slide berikutnya sekaligus slide terakhir saya akan membahas strategi pembelajaran sejarah yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana materi sejarah itu, apa itu sejarah dan peristiwa apa yang terjadi. Kemudian saya akan melihat respon peserta didik. Kemudian saya akan melihat interaksi antara saya dengan peserta didik saya itu bagus atau tidak. Jika tidak, saya akan menambahi atau memperbaikinya. Jadi saya itu akan membuat materi yang tidak hanya berprasangka, namun juga menampilkan sebuah fakta maupun fenomena sehingga murid tersebut dapat belajar bahwa pendidikan sejarah adalah berasal dari fakta maupun fenomena. Kemudian saya akan membentuk kelompok-kelompok pembelajaran di mana nanti siswa tersebut akan saya beri satu tema yang sama ataupun berbeda, di mana nanti siswa tersebut dapat mendiskusikannya dengan teman-teman lainnya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut dapat menganalisa peristiwa-peristiwa yang terjadi secara kritis, dan nantinya mungkin siswa itu akan saya suruh untuk menyampaikan pendapatnya sendiri tentang peristiwa sejarah tersebut meskipun berkelompok. Kemudian yang poin ketiga, kita dapat membuat media pembelajaran yang menyenangkan, di mana nantinya siswa tidak akan merasa bosan dan akan merasa tertarik dengan hal tersebut. Media pembelajaran yang saya maksudkan di sini, kita bisa membuat PPT, buat video animasi tentang peristiwa sejarah tersebut, atau membuat catatan-catatan kecil yang berwarna-warni, ataupun kita bisa menggunakan buku pop-up yang sekarang sudah mulai banyak membahas tentang sejarah. Kemudian di poin yang terakhir ini, yaitu pembelajaran tersebut harus berbasis teknologi maupun hal lainnya yang mampu membuat siswa dapat memahami dan mendalami materi tersebut. Kenapa harus berbasiskan teknologi? Karena sudah semakin majunya zaman, tentu saja pembelajaran itu harus menggunakan teknologi. Namun teknologi yang digunakan di sini misalnya mencari sumber atau mendengarkan video, mendengarkan audio dan lainnya. Kemudian bisa dibatasi karena takutnya pembelajaran yang berbasis teknologi ini akan membawa hal negatif. Baiklah, sekian dan terima kasih atas presentasi yang telah saya lakukan.